Rumah modern, elegan, dan klasik. Apalagi dia punya karakter karena model rumahnya itu Art Deco yang mana unik dan anti mainstream. Dijamin kamu nggak akan bosen dengan layoutnya yang super nyaman. Jadi mending kita langsung lihat rumahnya. Rumah yang kali ini di mana lagi kalau posisinya bukan di Gading Serpong. Di kanan aku ini adalah gerbang masuknya yang benar-benar megah, jalannya langsung menghadap Jalan Boulevard dan banyak sekali fasilitas. Apalagi rumah ini deket banget ke BSD dan juga 2 pintu tol. Jadi sangat amat strategis. Aku lagi ada di klaster Pasadena. Tapi bukan Pasadena yang lama, ini adalah Pasadena terbaru, namanya Grand Pasadena Village. Pasadena yang paling baru ini tersedia dalam 2 tipe ukuran, ada yang lebar 8, ada juga yang lebar 9. Kalian juga punya opsi, apakah mau yang 2 lantai atau yang 3 lantai. Nah, dari fasadnya ini modelnya modern art deco, warnanya juga lebih ke abu-abuan. Di bagian atas kalian perhatiin ini dikasih detailing seperti ada laser cut-nya sehingga terlihat lebih cantik. Tiap kaca-kaca jendelanya pun kusen-kusennya bukan pakai kusen yang biasa tapi ada dekoratifnya. Kalau kalian perhatiin di bagian dekat pintu utama, kanan kirinya ini udah dihiasi oleh keramik kuadrat. Jadi bukan cat tembok biasa, dia nggak polosan sehingga fasad rumah ini memang terlihat megah banget. Untuk carportnya ada di bagian sini, ini bisa cukup untuk 2 mobil, selasarnya juga cukup besar sehingga kalian bisa tambah lagi 1 mobil. Kanopinya sudah dapat, include, ini pakai tempered glass 5+5, jadi 2 lapis, sudah ada downlightnya juga. Jadi kalau lagi malam-malam, area depan rumah kalian itu nggak redup, nggak gelap, sehingga kelihatan lebih terang. Untuk bagian tamannya ada di sisi kanan. Kebetulan show unit ini posisinya di hook, jadi dia dapat kelebihan taman. Kalian bisa patokan tuh dari belokan keramik paling terakhir. Jadi kalau kalian beli di badan, nanti batasnya sampai sana. Nah, untuk lantai carport ini udah menggunakan HT 40x40. Lalu yang barusan aku sebut itu ada di sini. Ini pakai Quadra Sinter Slab Stone. Kalian lihat slabnya itu besar sekali, jadi kalau dari atas batasnya itu sampai bawah pemisahnya. So kalau kalian bayangin satu slab full itu akan sangat amat besar. Dan untuk dapat satu slab sebesar ini harganya pasti lebih tinggi daripada harga normal lainnya. Nah ini untuk bagian terasnya kecil aja karena di dalam sudah ada ruang tamu lagi. Sehingga kalau kalian kedatangan tamu bisa disambutnya di area dalam, nggak usah panas-panasan di luar. Untuk pintunya, dia 1 daun pintu, ini juga ukurannya besar. Jadi kalian nggak perlu double door, tapi udah kelihatan megahnya. Sudah pakai smart door lock dari Dexon, ini udah ada password, bisa tap kartu, bisa pakai fingerprint juga, dan ada kunci manual. Nggak lupa dia sudah ada kamera, jadi di bagian belakang itu ada layar untuk kalian bisa lihat wajah tamu kalian yang datang tanpa harus buka pintu. Karena kalau kalian lihat kanan kiri kan nggak ada jendela. Jadi kalian nggak bisa lihat tamu kalian kecuali kalau ada kamera seperti ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini dia, setelah kalian masuk pintu utama langsung kelihatan sama si ruang tamunya. Untuk lantai ini semua menggunakan HT 80x80, slabnya lumayan besar dan ini menggunakan HT tipe paling bagus. Jadi dia lebih tebal dibandingin tipe HT lainnya. Lebih kokoh, lebih awet, lebih tahan lama, anti banting. Motifnya pun juga motifnya halus, jadi mengikuti motif-motif zaman sekarang kayak marmer ataupun kuadrat. Bahkan pas aku bawa klien aku, dia sempat nanya ini itu pakai kuadrat atau granit, padahal ini hanya keramik HT. So itu plus point banget, apalagi perawatannya jauh lebih gampang.
Di sebelah kanan ini ada bukaan jendela. Nah, yang tadi aku sebutin di bagian awal, tiap kusen jendelanya itu nggak polosan slab kaca biasa, tapi dia kasih dekoratif list seperti ini, sehingga dari luar maupun dari dalam itu ada karakternya banget. Lebih cantik, slabnya pun tinggi, ini 2,4 meter. Di bagian atas sudah disediakan space cove curtain-nya, jadi kalau kalian mau pasang gorden, bisa kalian pasang yang modelan tinggi seperti ini dari plafon sampai lantai supaya kelihatan lebih megah. Kan zaman sekarang modelnya seperti itu ya. Untuk ceiling rumahnya sendiri ini di sekitar 3,3 meter. Jadi masih standar tapi slightly lebih tinggi dibanding rumah-rumah lainnya yang zaman-zaman dulu. Jadi ini tuh benar-benar udah mengikuti selera zaman sekarang. Ini area ruang tamu. Benar-benar menurut aku sih cukup besar sekali untuk ukuran rumah 9 kali 19. Di sini bisa ditaruh sofa, 1, 2, di belakang itu bisa 3 seater, sehingga tamu kamu pun pas masuk rumah pasti berasanya lebih nyaman. Nah, ini adalah area pemisah. Jadi aslinya kamu belum dapetin nih partisi seperti ini. Tapi kalau kamu lebih suka area tamu dan area keluarganya dipisah, kamu bisa pasang partisi atau hanya sekedar kisi-kisi pun boleh. Nah, untuk di bagian belakang ini adalah area living room-nya, area ruang keluarga, slightly lebih besar daripada yang di depan, lebih luas. Bahkan di sini itu muat untuk taruh sofa bentuk L seperti ini, 4-5 orang. Di sini pun juga masih ada couch 1 seater. Kalau kalian mau ganti untuk taruh kursi pijet, ini masih sangat cukup karena lebar banget dan masih sangat spacious. Ini ada coffee table-nya, lalu berjarak dengan TV-nya. Ini nanti masih kosongan aja, tembok kosongan. Jadi kalian udah dapat bayang-bayangan ya, kira-kira ini mau di mana, itu mau di mana. Nah, untuk bagian sini sama di kiri, ini kan ada jendela, ada bukaan jendela di sisi samping. Hanya akan kalian dapatkan kalau belinya di posisi hook. Jadi aku ingetin lagi, kalau belinya di badan, otomatis dia akan jadi tembok karena karena sebelah itu udah nempel dengan rumah tetangga. Tapi jangan khawatir, rumah kalian bakal gelap atau enggak, karena di bagian belakang dia masih punya bukaan sliding door ini mengarah ke taman belakang. Jadi di belakang itu ada sekitar 2 meteran lebih, bisa kalian pakai sebagai teras duduk-duduk ataupun landscaping taman. Lebih detailnya kita langsung lihat ke belakang. Nah, untuk kusen, ini semuanya udah pakai kusen dari YKK, tipe Nexta, tipe paling top. Jadi dia sengaja ditaruh di kusen-kusen yang menghadap ke arah outdoor karena dia lebih awet, tahan banting dan juga tahan lama. Bagian atasnya pun sudah dapat nih kanopi kecil gini supaya kalau ada hujan, airnya tuh nggak tampias ke si kaca maupun lantai dalam rumah. Nah, taman belakangnya ini aslinya nanti masih tanah merah kosong aja dan rumput-rumput kecil-kecilan yang rapih tentunya. Oke, kita balik lagi ke bagian indoor rumahnya. Sebelum lanjut, aku mau tekenin, tadi aku lupa, bagian atap ini, ceiling, itu sudah dapat drop ceiling di bagian living room dan juga di bagian ruang tamu. Cuma nggak ada interior lining gold seperti ini, jadi polosan, nanti kalian bisa tambah sendiri sesuai selera kalian. Nah, ini adalah daerah dining dan juga kitchen yang menyambung. Di sini udah diletakkan meja 6 kursi. Lalu di belakang ini dry kitchen-nya, modelannya seperti minibar gitu. Dan kalau aku boleh kasih inspirasi, berdasarkan klien aku sebelumnya yang udah beli unit ini, dia kan suka meja island. Jadi dia mau pasang meja island di sini. Meja makannya dia pindahkan ke area living room, sedangkan area living room dia pindahkan lagi ke bagian depan. Jadi yang dia hilangin itu adalah area ruang tamu. Kenapa? Karena kata dia nggak pernah terima tamu ke dalam rumah. Jadi menurut dia untuk punya 2 living room dan ruang tamu yang terpisah itu makan tempat. Nah, kalau kalian juga punya kebutuhan yang seperti ini, kalian bisa tuh contoh seperti itu.
Oke, kita balik lagi. Untuk ke area kitchen set, ini semua masih kosongan, belum kalian dapetin, tapi nanti sudah ada saluran airnya. Ini dapur bersih, sedangkan di belakang ini dipisahkan oleh pintu. Ini adalah area dapur kotornya. Jadi cukup luas, cukup spacious, bahkan jauh lebih besar daripada dapur bersih karena biasanya kalian masak yang berat-berat pasti di sini. Nah, good news-nya untuk dapur kotor ini kalian sudah dapetin top table-nya, ini sudah include, tapi belum kitchen set-nya ya, seperti kabinet dan counter atas bawah ini masih belum. Untuk sink-nya sudah dapat dari Modena, kompor dan juga exhaust-nya ini belum include. Nah, kalau di depan ini ada bukaan jendela, jadi kalau kalian masak asapnya ngebul, kalian bisa buka aja sehingga asapnya itu bisa keluar. Bau-baunya juga bisa keluar. Lantainya ini dari keramik ukuran 40 x 40, nggak licin. Jadi kalau masak biasanya banyak minyak-minyak, banyak air. Ini lebih tahan licin. Di sini ada tangga menuju ke atas, itu adalah service area, di mana ada kamar tidur, kamar mandi ART, dan juga tempat jemurannya. Ukuran rumah 9 x 19 ternyata bisa dapat layout seluas dan se-efficient ini. Nah, sebelum kita naik nih ke lantai 2, aku masih mau kasih tunjuk lagi karena di lantai 1 masih ada satu powder room, posisinya di bawah tangga, tapi plus point good news-nya dia nggak turun tangga. Biasa kan itu jadi masalah banyak orang ya saat memilih rumah. Rumah-rumah zaman dulu tuh banyakan powder room-nya atau kamar mandi bawahnya itu turun tangga sehingga mereka mikirin akan bahaya nih untuk di future kalau misalkan licin atau terjadi apa-apa. Pokoknya kita menghindari lah ya. Nah, ini udah dataran aja, ukurannya juga secukupnya, sanitary-nya semua sudah dapat dari Toto. Lalu di bagian sini area klosetnya, tidak ada area shower karena ini khusus untuk tamu. Sedangkan di kiri ini ada kamar tidur, bisa dipakai kamar tidur tamu maupun kamar tidur orang tua karena dia punya kamar mandi dalam. Nah, ini keren banget kan? Dimana lagi rumah lebar 9 punya kamar tidur besar dan juga kamar mandi dalam sendiri di lantai 1. Sanitary semua sudah include. Lantainya pakai HT, ini yang bertekstur, yang pastinya ini good news karena kalau di kamar mandi itu kalau bisa jangan pakai keramik yang licin. Kalau ada air itu agak risky. Nah, ini sanitary sink dari Toto, kacanya sudah include, top table dari HT, motifnya juga cantik, warna putih. Yang belum include cuma vanity box di yang bawah sana. Nanti kalian bisa pasang interior sesuai selera kalian. Klosetnya di sini, ini area showernya, partisinya juga sudah dapet. Ini dari kaca tebal banget 12 mm. Dan dia sudah diperkokoh dengan besi di bagian atas sehingga lebih kuat. Besi ini juga bisa kalian fungsikan kalau kalian mau pasang tirai shower curtain seperti ini supaya airnya lebih nggak keluar-keluar lagi. Nah, untuk di area shower sendiri, bagian temboknya ini udah full menggunakan keramik mosaic tile. Jadi lebih ada karakter, lebih ada art dan juga lebih cantik. Showernya udah double head sama dari Toto. So ini bener-bener lengkap banget untuk kalian bisa langsung pakai. Nah, ini dia kamar tidur lantai satunya atau yang biasa kita sebut sebagai kamar tamu. Menurut aku ukurannya dibandingin dengan rumah-rumah lain lebar 9 ini cukup besar. Jadi kesana 5 meter, lebarnya 3,2 meteran. Mau kalian taruh kasur yang ukuran besar seperti ini pun nakas kanan kiri, ini masih spacious banget loh untuk kalian bisa bergerak secara leluasa. Nah, di depan kalian bisa taruh sebagai tempat untuk lemari, meja rias, pokoknya semua keperluan itu bisa masuk. Di belakang aku ini ada bukaan jendela, jendelanya hidup jadi bisa buka tutup ke arah depan rumah. Jadi kalau pagi-pagi bangun di sini, ngebuka jendela ini rasanya terang banget dan cantik karena pemandangan depan itu akan hijau-hijau oleh taman si rumah tetangga. Nah, sekarang saatnya kita ke lantai 2. Tapi aku mau jelasin detailnya dulu nih untuk di bagian tangga.
Pegangannya, railingnya ini pakai kayu solid dari camper atau setara. Bagian tangganya pun udah dikasih dekoratif nih seperti ini, list-list kayak gini. Ini diukir sehingga bisa difungsikan juga sebagai anti-slip untuk tiap step. Dan dari sini kan kelihatan ya lebih cantik gitu karena ada perbedaan tone warna dan ukir-ukiran. Nah, kita langsung naik aja yuk ke lantai 2. By the way, bagian tangganya ini juga unik loh, karena nih kalian lihat di bagian sisi-sisi bawahnya pun ditambahin interior dan indirect lamp seperti ini. Biasanya kan polosan aja ya, bahkan nggak pernah dilihat nih sama orang-orang developer atau interior. Ini dia ada tambahan kayak gini, jadi aksennya lebih cantik dan juga elegan. Nah, ini kita nyampe di lantai 2. Bagian tengah ini adalah space tersendiri, misal kalian mau taruh meja-meja seperti ini atau lemari, rak masih cukup, bahkan masih sangat leluasa, sehingga kalau anak kalian masih umur-umur yang suka gerak sana gerak sini, ini akan cukup banget nih space-nya, kalian nggak usah takut kesempitan. Lantai 2 ini totalnya ada 3 kamar tidur, dan aku mau kasih lihat kamar masternya duluan. Jadi beda ya sama home tour sebelum-sebelumnya, di mana kamar master selalu aku kasih di paling akhir. Berhubung lebar rumah ini 9 meter, maka kamar masternya pun juga mengikuti. Jadi kalian bisa lihat ini benar-benar besar sekali. Ceilingnya sudah ada down ceiling. Yang aku mau ingetin, dia belum ada indirect lampnya dan juga aksen gold, jadi masih polosan. Tapi udah cantik, nggak perlu kalian tambah-tambah lagi sendiri plafonnya, tinggal dihias aja. Ini area kasurnya lebar sekali, nakas di kanan kiri. Di bagian kanannya pun masih ada bukaan jendela, sehingga area kasur sendiri masih dapat pencahayaannya langsung. Nah, di depan ini masih cukup untuk kalian letakkan sofa, coffee table, untuk bisa nonton TV sambil duduk. Jadi nggak perlu nonton TV-nya harus selalu dari si kasur. Kalau kalian mau taruh kursi pijat pun, di sini masih ada nih space-nya cukup. Atau mungkin kursi santai-santai tuh yang buat goyang-goyang, yang buat relax. Untuk lantai kamar ini semua menggunakan SPC. Begitupun juga dengan kamar tidur anak yang nanti kita lihat. Dan kamar tidur tamu yang tadi di lantai 1. Tadi aku lupa info soalnya. Nah, ini ada bukaan jendela lagi dan juga pintu menuju ke balkon di area depan. Untuk balkonnya, ini sudah menggunakan lantai HT, motifnya motif kayu. Jadi disusunnya juga secara paralel seperti ini, zigzag, supaya nggak polosan. Dan kenapa dia nggak pakai parkit? Kan ini posisinya di outdoor ya, di bagian luar. Jadi HT ini akan lebih tahan lama, lebih awet kepada cuaca-cuaca di luar. Ini railingnya sudah dapetin sama persis, tempered glass juga, ini tebel banget 12 mm dan tingginya sekitar 1 meteran. So ini udah dalam jarak ukuran yang aman untuk kalian maupun anak kalian nongkrong di bagian luar sini. Nah, di bagian semua area gorden ini sudah disediakan cove curtain. Jadi kalau kalian mau pasang gorden itu benar-benar tinggal dipasang aja. Bisa pakai yang full dari atas ke bawah sehingga kelihatannya lebih megah. Belakang ini adalah area lemari dan juga meja rias. Kalian bisa taruh meja riasnya di sini. Di bagian kanan sampai dengan belakang. Ini muat untuk lemari 5-6 pintu. Di situ juga sudah ada bukaan jendela. Jadi again, di tiap area-area terkecilnya pun kalian tetap dapat cahaya natural. Ini kamar mandi masternya. Semuanya sudah include. Aku jelasin satu-satu ya. Mana yang kalian dapat, mana yang kalian nggak dapat. Lantainya sama sudah menggunakan HT yang bertekstur, yang rustic. Jadi kasar. Supaya kalau lagi ada air tumpah ke sini nggak licin. Ini area sinknya sudah dapat double sink, kacanya juga sudah include sama seperti ini. Lalu di bagian sini dia ada skylight. Jadi kalau siang-siang area sink ini akan tetap dapat penerangan nih seperti sekarang.
Top table-nya sudah include, ini vanity box-nya. Kalau kabinetnya juga sudah kalian dapetin, ini dari HPL. Lalu ininya harusnya dari HT, slabnya juga yang besar, motifnya juga yang mewah karena dia agak dark ya, beda sama kamar mandi yang lainnya. Ini area closet, sanitary dari Toto, ini udah yang otomatis, jadi kalian juga bisa lihat ada panel tombol-tombol yang tertempel di bagian samping untuk kalian bisa atur-atur suhunya, airnya, dan lain-lain seperti yang kalian lihat di luar negeri. Nah, ini adalah area showernya. Partisinya sama, udah didapetin, kali ini full ya, dia bentuk L seperti ini. Ini pakai pintu kaca, jadi modelnya kayak yang di hotel. Dan bagian atasnya juga sudah ada stainless steel-nya untuk memperkokoh, berhubung ini hanya lembaran kaca. Jadi akan lebih bagus kalau ada yang memperkuat di bagian atasnya. Untuk tembok, sama ini udah menggunakan mosaic tile, warnanya sedikit lebih gelap dari yang tadi kita lihat di bawah. Showernya double head dari Toto. Kalau yang sebelah sini, ini dari keramik HT. So, memang sekitarnya ini sudah waterproof semua. Nah, selesai nih master bedroomnya. Aku mau kasih tunjuk 2 kamar tidur anak. Tapi yang pertama ini, di show unit dijadiin sebagai ruang kerja. Dan ukurannya pun ini sangat luas. Nih, aku kasih contoh ya. Misalkan kalian mau pasang kasur, di sini udah cukup nih sampai batas si meja kerja ini. Samping kanan kiri masih ada nakas, depannya pun masih sangat spacious. Misalkan kalian mau pasang TV. Atau kalau kalian merasa kamar tidurnya udah cukup, karena total rumah ini punya total 4 kamar tidur, kalian bisa jadiin sebagai office seperti ini. Atau ruang belajar buat anak kalian. Atau mungkin playroom kalau kalian masih punya anak yang masih baby, masih kecil. Lalu di bagian sini, ini adalah space untuk taruh lemari. Tapi sekali lagi di rumah contoh udah dikasih inspirasinya, dikasih bench seperti ini untuk kalian bisa santai-santai sambil dapat cahaya matahari dari void taman belakang. Nah, keunikan dan kelebihan dari rumah Pasadena ini, tiap kamar tidur, baik dari kamar tamu, kamar anak, itu semuanya punya kamar mandi dalam, jadi modelnya ensuite. Jadi memang si developer udah mendengar ya, banyak sekali saran, komplain, kritik, semuanya didengar, akhirnya muncullah hasilnya di rumah Pasadena ini. Makanya kenapa layoutnya itu bisa se-efisien dan sebagus itu. Ini adalah kamar mandi di kamar tidur anak, kacanya sudah include, top table dari HT, vanity box-nya belum, sink dan klosetnya dari Toto. Nah, ini sama, gak jauh beda dengan yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Partisi kaca, lalu shower double head, mosaic tile, lantainya juga yang kasar, gak licin. Lalu di sini sudah ada 2 bukaan jendela sebagai sirkulasi udara supaya kamar mandi ini gak lembab maupun pengap. Nah, sekarang kita ke bagian sebelah. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. So, di sini udah dikasih contoh dibuat modelnya bunk bed. Nah, tempat tidurnya di bagian atas, meja belajar di bagian bawah. Tapi despite semuanya ini, space-nya pun masih sangat leluasa untuk anak kalian bisa bergerak. Jadi kalau kalian taruh kasur mode normal pun di sini mau taruh meja, itu masih cukup. Nah, di kanan ini jendela juga, jadi tiap kamar masih dapat cahaya optimal. Itu void dari taman belakang. Ini area lemarinya, bisa kalian taruh up to 4 pintu. Dan lagi di bagian belakang ini kamar mandi dalam, sudah include di dalam kamar tidur anak kalian. Ukurannya juga cukup leluasa, ini sudah ada bukaan jendela sebagai sirkulasi udara. Sehingga tiap-tiap kamar itu bisa dipakai anak kalian, mau dari kecil sampai nanti udah remaja, sampai udah kuliah. Mereka tetap punya private space masing-masing dan nggak perlu rebut-rebutan. Seperti yang aku sebutin di awal tadi, kalian bisa punya opsi mau pilih rumah ini dalam 2 lantai atau 3 lantai. Jadi kalau kalian belinya 2 lantai, nanti akan sampai sini aja. Ini udah nggak ada tangga naik dan railingnya terus itu kalian bisa lihat void ke arah bawah. Tapi kalau kalian pilih yang 3 lantai, maka kalian masih dapat tambahan di atas.
Tangganya pun beda. Ini tangganya di finishing dengan motif kayu sehingga ada aksen yang berbeda dengan keramik yang di sini. By the way, kalau misalkan kalian belinya sampai lantai 3, ini kan bagian tengah tangganya berupa void ya, karena dia melingkar. Kalau kalian pasang chandelier yang panjang gitu ke bawah, pasti cantik banget dan kelihatan megah banget sih. Nah, untuk di bagian tangga atas pun dia masih dapat bukaan jendela di situ, masih ada penerangan itu dari arah service area. Jadi again, di tiap-tiap area dapat cahaya yang terang. Nah, ini lantai 3-nya. Kalian lihat dulu bagian lantai, ini sudah menggunakan SPC, satu lantai ini full. Jadi langsung ada perbedaan ya dengan si tangganya. Lantai 3 ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai attic atau multifunction room. Di bagian kiri aku ini sudah ada satu kamar mandi, kacanya, sink, semua sudah include klosetnya, dan ada area showernya juga yang menurut aku karena ini panjang, jadi dia cukup leluasa, bukan yang cuma sekedar ditaruh aja di situ. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai area ini jadi kamar tidur tambahan pun sebenarnya bisa. Tapi kalau kalian merasa kamarnya udah cukup, bisa jadi multifunction room seperti di rumah contoh ini dijadiin gym, atau mau dijadiin movie theater, atau apapun itu kalian berkreasi aja sendiri. Nah ini kalian bisa buka lebar pintu sliding door-nya mengarah ke teras semi outdoor. Jadi di bagian atas ini sebenarnya masih tertutup atap, tapi di bagian depan ini udah terbuka. Di sini sudah ada railing kacanya sebagai pengaman. Di kanan kiri pun juga modelnya terbuka. Nah, untuk rumah Pasadena sendiri karena dia ada lebar 8, dia ini start di harga 4,8 M. Tapi untuk rumah yang barusan aku review, kalau kalian ambil 2 lantai itu mulai di harga 5,9 M. Kalau yang 3 lantai di harga 6,3 M-an. After discount ya, karena mereka masih ada promo berjalan khusus di bulan ini aja. Nah, buat kalian yang mau survei, kalian bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton video-video properti, rumah, ruko, kafling, kalian bisa follow IG aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube. Makasih.